memecah belah. Dengan penuh harapan dan semangat kolaborasi, saya menyatakan dengan izin semua yang hadir dan izin Tuhan Yang Maha Esa, acara sosialisasi Sipkatel dan penandatanganan kesepakatan bersama pemanfaatan data telekomunikasi secara resmi dibuka. Selamat mengikuti acara, semoga mendapatkan pencerahan dan manfaat yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak yang telah menyampaikan sambutannya. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi sosialisasi Sigaptel kepada project leader dan tim teknis dari Diskom Info. Dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi menjelang siang kepada Bapak Ibu, perwakilan dari perangkat daerah, kemudian dari rekan-rekan, Bapak Ibu dari Diskominfo PS. Baik, terlebih dahulu sebelum nanti kita akan melakukan sosialisasi dari Sigaptel ini oleh nanti koordinator teknis kami, izinkan kami menyampaikan beberapa hal terkait tentang Sigaptel ini. Jadi Sigaptel ini adalah suatu sistem informasi berbasis geografis atau GIS yang mana ini merupakan inovasi kami karena terkait dengan pelatihan kepemimpinan administrator yang sedang kami jalani, sehingga tibalah pada hari ini merupakan rangkaian akhir di mana Sigaptel ini bisa kami sosialisasikan kepada Bapak Ibu, undangan yang hadir di sini maupun yang para operator atau provider yang hadir melalui Zoom, tentang tata caranya nanti, kemudian tentang apa sih tujuan dan maksudnya. Jadi Sigaptel ini tercipta karena kami ingin melakukan integrasi dari data-data telekomunikasi kita. Selain itu, kita juga ingin menjaga kemuktahiran datanya juga, sehingga nanti secara bersama-sama tidak hanya kami Diskominfo yang mengelolanya, tetapi juga bersama dengan perangkat daerah terkait, terutama yang di sini yang diundang adalah yang dari perizinan, karena DPM PTSP ini sangat terkait dengan perizinan telekomunikasi, yaitu BTS biasanya ya. Kemudian juga dari PUPR, bidang tata ruang dan bina konstruksi, juga sangat terkait dengan perizinan pendirian BTS. Ada juga undangan kami yaitu dari Disduk Capil, karena memang mengenai telekomunikasi ini tidak lepas dari yang namanya manusia, penduduk. Sehingga perlu dilihat juga bahwa kebutuhan dari telekomunikasi itu terkait dengan kepadatan penduduk dan jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Barito Timur, sehingga hal itu bisa menjadi parameter untuk melihat desa-desa mana yang memang prioritasnya penduduknya memang lebih memerlukan atau lebih padat, sehingga perlu lebih untuk diprioritaskan. Kemudian dari Baplit-Bangda sendiri, karena Baplit-Bangda adalah koordinator dari perencanaan maupun evaluasi pembangunan, terutama untuk bidang infrastruktur dan kewilayahan, itu terkait dengan telekomunikasi, sehingga tentu akan menjadi suatu dukungan yang besar nanti jika nanti hasil dari pemuktahiran data ini dapat termanfaatkan dengan baik untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan di bidang infrastruktur telekomunikasi. Baik, langsung akan kami paparkan terkait dengan hasil dari pemutahiran data dan temuan kami di lapangan. Jadi untuk proses Sigaptel ini paling banyak menyita waktu itu adalah memutakhirkan data yang ada. Karena di Barito Timur itu ada 103 desa. Sehingga harus dilakukan pengukuran sinyal seluler itu ke 103 desa tersebut. Dan itu memakan waktu hampir 2 bulan.
Padahal waktu kami diklat ini hanya 2 bulan seperti itu, sehingga cukup menyita waktu dan tenaga. Dan untungnya dari tim teknis juga bisa melakukan developing atau pembangunan aplikasi juga secara paralel, sehingga aplikasi pun bisa terbangun walaupun memang ini nanti masih rancangan atau masih perwarupa atau prototipe awal dan akan terus disempurnakan. Baik, lanjut. Ya, jadi sebagai pendahuluan, eh, data akurat itu menjadi problem yang kita angkat. Kenapa? Karena selama ini jika kita tidak menggunakan data yang akurat, maka ada kemungkinan atau kecenderungan pembangunan kita bisa tidak tepat sasaran. Contoh, seperti data-data blank spot, ketika data itu lama kita tidak update, padahal data terbaru misalkan di desa itu sebenarnya cakupan sinyal sudah sampai, terus sudah ada tower tapi kita tidak pegang datanya, kita tidak tahu tiba-tiba kemudian ada program dari pemerintah pusat menanyakan ke kita mau ditaruh di mana suatu tower, lalu kita ajukan desa tersebut, bisa jadi nanti malah double atau towernya, sehingga di desa itu sebenarnya sudah ada sinyal, ditambahin lagi sinyal dari operator lain, padahal masih ada desa lain yang benar-benar lebih perlu seperti itu. Nah itu makanya kami mengangkat kemarin pemutahiran data ini harus menjadi perhatian utama. Selama ini masalah utamanya itu karena kita tidak punya database yang terpadu dan muktahir. Seperti itu, kita hanya memutakhirkan data secara permintaan ketika ada dari request dari mungkin Pemprov atau dari Kementerian Pusat. Tidak ada yang benar-benar dimutakhirkan di satu titik waktu tertentu, seperti itu. Kemudian data tadi pemutakhiran tidak berkala seperti yang saya sampaikan. Kemudian program akses internet jadi tidak tepat sasaran karena kemarin ada bantuan dari Pemprov itu perangkat Starlink. Karena database kami itu masih bisa dibilang ada beberapa desa yang belum terupdate, sehingga pada awal tahun 2025 itu diusulkan desa tersebut itu sudah mempunyai bantuan juga dari Komdigi gitu, berupa VISAT, dan mereka ternyata dilewati oleh jalur fiber optik. Walaupun memang di desa itu memang secara sinyal seluler dia blank spot. Akhirnya padahal ada desa lain yang sebenarnya semuanya nggak ada gitu, fiber optik nggak ada, VISAT juga belum dapat. Nah itu malah kemarin ada yang terlewati seperti itu. Nah, jadi kajian ini diharapkan mendukung dari program prioritas dari Pak Bupati, yaitu satu desa satu wifi, di mana itu adalah salah satu dari 20 program prioritas dari Bapak Bupati Barito Timur. Lanjut. Jadi tujuan kajian ini dilakukan itu adalah untuk menganalisis dari kondisi data, di mana data telekomunikasi itu bisa kita lihat nanti dalam bentuk data spasial atau secara visual, sehingga bisa dilihat pola sebaran kekuatan sinyalnya itu, di mana saja yang blank spot, kemudian di mana saja yang sudah lumayan sinyalnya, lemah, sangat lemah, atau yang sudah bagus. Kemudian kita bisa mengidentifikasi juga potensi dari data yang terpilah. Jadi untuk data yang terpilah-pilah tadi sudah terkategori, tadi bisa kita manfaatkan untuk percepatan akses internet, penyediaan akses internet jika ada bantuan atau kita ada program dari pemerintah kabupaten untuk penyediaan akses internet. Dan ini akan menjadi rekomendasi kebijakan dalam menyusun atau mengintegrasi optimalisasi dari pemanfaatan data yang ada menjadi lebih baik lagi dalam kedepannya. Lanjut. Metode penelitian yang kami gunakan itu adalah pengumpulan data langsung maaf itu bukan 60 tapi di 103 desa ya. Kemudian kita juga menganalisis dari dokumen-dokumen Renstra kami, kemudian dari RPJMD, serta dokumen-dokumen perencanaan. Dan dilakukan pengukuran itu kita menggunakan aplikasi yang sudah terstandarisasi dari Komdigi atau Kementerian Komunikasi dan Digital, yaitu aplikasi Sigmon atau Signal Monitor.
Kemudian kuesioner juga sudah dibuat melalui rapat, kemudian ada buku pedoman cara pemutakhiran data, sehingga ketika nanti ada orang baru atau siapapun bisa menggunakan standar yang sama dalam melakukan pengukuran data, sehingga tidak ada bias seperti itu. Kemudian nanti bisa dilakukan analisis data, nanti melakukan analisis spasial, di mana di situ akan kelihatan infrastruktur telekomunikasi kita, baik itu BTS, baik itu perangkat Starlink, baik itu perangkat Pisat Bakti Aksi, itu ada di mana saja. Kemudian bisa dihitung atau dilihat nanti gapnya, kesenjangannya dari antar daerah, antar desa. Kemudian kita bisa nanti menentukan prioritas desa-desa mana saja yang akan menjadi atau yang harus kita intervensi seperti itu. Yang dimana tentu saja yang pasti desa-desa tersebut desa-desa dengan prioritas tinggi. Kemudian kita juga bisa melakukan penghematan atau efisiensi anggaran dengan memiliki data yang tepat atau akurat. Sehingga ketika data kita tepat akurat, tidak akan ada anggaran yang terbuang sia-sia. Lanjut. Baik. Temuan kami, jadi setelah dilakukan pemutakhiran data kemarin, ternyata ada perubahan cukup signifikan di Kabupaten Barito Timur. Karena ditemukan ternyata cakupan internet itu sebenarnya kita sudah 91,1%. Jadi sudah rata-rata sinyal itu sudah 4G LTE, sudah sampai. Cuman ternyata walaupun sudah 95,1% itu sudah tercakup oleh sinyal 4G LTE ini dan blank spotnya tadi dari 20 sisa 4, tapi yang ternyata yang tercakup itu ternyata ada kendala lain. Walaupun sudah 4G ternyata mereka sinyalnya masih lemah. Karena tadi mungkin letak towernya itu jauh ternyata dari desa tersebut, tapi memang masih sampai. Tapi secara parameter kekuatan sinyalnya itu masuk kategori lemah dan sangat lemah. Itu cukup banyak ditemukan, di mana muncul di 25 desa dari 103. Itu masuk kategori sangat lemah. Seperti itu. Sangat lemah itu artinya bisa aja buka WA, bisa aja kirim WA gitu, tapi terkirimnya tapi nanti. Jadi dia perlu proses seperti itu. Tapi memang bisa seperti itu. Nah itu. Jadi secara teknologi, walaupun memang 4G ini teknologi yang sudah lama ya. Bahkan sekarang mungkin sudah ada teknologi 5G namanya. Tapi ternyata di daerah kita, itu tadi 4G pun kita masih, sinyalnya masih banyak ya. Tadi ada 25 desa yang sangat lemah seperti itu. Ya, di situ juga terlihat 45,63% desa itu belum ada towernya. Sehingga masih mengandalkan di kantor desa itu ada yang menggunakan tadi bantuan dari Pisat Bakti Aksi yang memang gratis dari Komdiji, kemudian dari bantuan Pemprov itu perangkat Starlink. Cuman kendalanya perangkat Starlink ini kemarin baru didatangkan kan 2025. Nah rencananya itu memang dari Pemprov itu menanggung juga biaya langganan. Cuman karena seperti yang kita tahu ada efisiensi juga kemarin di tahun ini ya, sehingga perangkatnya saja yang disediakan dan biaya berlangganan awal 1 bulan. Dan itu biaya berlangganannya itu 750.000. Nah di desa kemarin setelah yang 1 bulan akhirnya beberapa perangkat itu tidak bisa lagi dilanjutkan berlangganan. Jadi karena alasan dari pihak desa memang belum teranggarkan. Cuman ada beberapa desa memang akhirnya menganggarkan lagi di perubahan. Sehingga ada kemarin kita dapat 39. Jadi kita mengajukan 39, dapat 39 juga. Seperti itu. Jadi sebenarnya sudah sangat terbantu, tetapi terakhir kami cek di bulan November itu dari 39 itu hanya 9 yang masih lanjut berlangganan. Nah, diharapkan nanti di tahun depan, nanti kami juga akan bersurat. Sementara itu proses hibahnya dari Pemprov ke Pemkap berjalan, nanti juga kami akan membuat edaran yang ditandatangani Pak Bupati sehingga nanti dari
pihak desa tidak ragu-ragu untuk menganggarkan di anggaran desanya karena memang itu secara sah dan resmi memang boleh dianggarkan bagi desa yang benar-benar memerlukan seperti itu nanti. Bagi yang desa ternyata kemarin eh, masih ada internet atau prasarana internet yang lain nanti bisa dialihkan ke desa lain yang lebih memerlukan. Karena tentu kita pengen melakukan pemerataan seperti itu karena ada desa-desa yang ternyata sudah memiliki tadi fiber optik, mereka lebih nyaman berlangganan fiber optik dan lebih murah katanya. Walaupun sebenarnya secara kecepatan memang lebih cepat yang perangkat Starlink mereka mengakui itu sangat sangat kencang seperti itu. Cuman biayanya kencang juga. Itu yang jadi kendala kemarin. Ya, dan nanti kita akan terus koordinasi dengan pihak desa. Semoga nanti kita sesuai dengan program Pak Bupati, satu desa satu WiFi bisa terpenuhi nanti di akhir masa jabatan beliau. Lanjut. Kemudian ya ini tadi sudah saya sampaikan bahwa itu tadi belum efektif yang perangkat Starlink karena terkendala dari anggaran yang belum bisa teranggarkan. Sudah back dulu. Ya. Nah, itu tadi ada 46 desa yang sinyalnya lemah, 25 desa yang sangat lemah. Artinya ya cukup banyak ya yang belum normal atau bagus gitu sinyal kita. Tidak seperti di Tamiang atau Ampah ya. Jadi masih banyak PR kita. Analisis spasial nanti itu bisa dia menunjukkan di wilayah blank spot itu nanti ada warnanya tersendiri. Kelihatan nanti desa-desa mana yang blank spot. Bahkan ternyata ada desa blank spot itu sebenarnya udah ada tower. Tapi towernya itu kalau dari laporan masyarakat kemarin tersambar petir sehingga sampai sekarang rupanya belum belum diperbaiki. Mungkin nanti kami akan koordinasikan lagi juga dengan provider apa yang menjadi kendala di sana. Lanjut. Nah, ini implikasi dari temuan di mana kesenjangan kualitas real, di mana cakupan statistik tidak mencerminkan kualitas layanan masyarakat. Jadi secara statistik tercover 95% ya Bapak Ibu. Cuman ternyata secara kualitas sinyalnya tadi masih banyak desa yang sinyalnya lemah dan sangat lemah seperti itu. Dan itu ternyata menjadi eh, fokus kita untuk ke depannya. Kemudian Starlink, yaitu program perangkat Starlink itu perlu dukungan anggaran di mana agar bisa efektif berjalan di seluruh desa yang benar-benar memerlukan sehingga bisa teranggarkan nanti melalui surat edaran dan tentu kami minta dukungan nanti dari pihak DPM Desos selaku pemangku desa ibaratnya dalam mempublikasikan ke mereka nanti surat edaran yang ada. Kemudian prioritas kita bergeser dari sebelumnya kita untuk cakupan wilayah, untuk telekomunikasi, sekarang kita ke kualitas layanannya. Jadi tidak melulu kita menunggu harus BTS atau tower, karena itu untuk BTS tower itu anggarannya sangat-sangat mahal. Dan juga dari provider sendiri pasti akan melihat dari sisi komersialnya. Karena jika desa tersebut hanya memiliki mungkin penduduk di bawah 100, di bawah 200 jiwa, apakah worth it atau layak mereka mendirikan tower yang harganya miliaran, kapan balik modalnya, seperti itu. Sehingga kadang kita harus cari alternatif atau solusi lain kepada masyarakat. Seperti itu, untuk bisa meningkatkan kualitas layanan internet di desa. Kemudian kita akan melakukan monitoring secara up to date di mana seyogyanya 2 kali setahun kita harus melakukan update data dari kekuatan sinyal karena sinyal itu nanti bisa yaitu tadi ada kendala bahkan di desa tersebut tower mati atau apapun kendalanya nanti sehingga bisa desa yang awalnya baik-baik saja ternyata akses sinyal internetnya jadi terhambat seperti itu dan itu perlu kita tetap ketahui kita monitoring agar bisa kita tindak lanjuti
kepada pihak terkait. Lanjut. Kemudian rekomendasi kebijakan di mana kita melakukan integrasi dan optimalisasi pemanfaatan data sehingga data yang dihasilkan ini nanti bisa kita pakai bersama di seluruh OPD terkait. Kemudian nanti kita melakukan pendekatan berbasis zona prioritas, dibagi nanti ada zona prioritas tinggi, prioritas sedang, dan prioritas rendah. Seperti itu, jadi dibagi 3 sehingga kita bisa melakukan intervensi berdasarkan prioritas mana dulu yang hendak kita jadi tujuan sasaran program. Kemudian kita juga melakukan monitoring yang terupdate atau terintegrasi di mana pengembangan aplikasi Sigaptel Plus ini artinya fitur-fiturnya akan semakin lama semakin ditambah seperti itu. Bahkan nanti kita akan menambahkan mekanisme aduan langsung dari masyarakat bisa terintegrasi ke Sigaptel ini sehingga nanti kelihatan dari bisa langsung interaktif dengan masyarakat, ada interaksi seperti itu. Dari masyarakat bisa melihat, bisa mengadu bahwa sinyal atau tower ini mati seperti itu dengan foto, dengan koordinat segala macam sehingga bisa kami tindak lanjuti, kami survei dan bisa dicarikan solusinya. Kemudian kebijakan selanjutnya adalah mengoptimalisasi apa saja aset yang sudah ada dan program yang sudah berjalan. Baik itu sudah ada perangkat Starlink yang ada, kemudian ada juga bantuan Visat Bakti Aksi yang juga ada di kantor desa juga. Dan itu kita bikinkan skema pemeliharaan secara berkelanjutan dengan pihak terkait. Kemudian nanti kita juga ada optimasi jaringan dan pendampingan penggunaan perangkat existing kepada perangkat daerah, perangkat desa terutama ya, terkait dengan yang bisa kita intervensi adalah perangkat Starlink dan perangkat Visat Bakti Aksi seperti itu agar benar-benar perangkat itu dimanfaatkan oleh aparat oleh desa ya seperti itu. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Prisya Antoni selaku koordinator teknis dari Sigaptel ini untuk memaparkan nanti tata cara apa sih Sigaptel ini, kemudian cara-caranya seperti apa, baik itu untuk kita perangkat daerah terkait, nanti juga bisa diberikan akun, akses, sehingga bisa akses data-datanya juga, kemudian dari publik bisa melihat juga posisi atau letak-letak dan statistik dari data telekomunikasi kita, dan dari pihak provider juga bisa melakukan pengajuan rekomendasi langsung melalui alat atau melalui aplikasi ini. Kalau biasanya kan datang ke kantor, sekarang dengan adanya ini Sigaptel, maka cukup mereka dari kantor masing-masing tinggal ikuti aja, register, upload semuanya di situ, langsung ada notifikasi ke kami, adminnya nanti langsung diproses, kami tugaskan tim survei, surveinya selesai dan menyatakan oke, langsung progres diupdate, bahkan sebenarnya maksimal 2 hari sudah terbit dan provider langsung bisa unduh di dalam aplikasi seperti itu. Jadi itu untuk mempercepat dan langsung tampil nanti di peta itu di mana posisinya. Kami hanya ngecek aja nanti. Ya saya kira itu yang mungkin saya sampaikan, bisa dilanjutkan oleh Pak Prisya Antoni selaku koordinator tim teknis kami. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian dan selamat pagi. Izin Bapak Kadis, Pak Kabid dan Pak Sekretaris untuk menyampaikan materi tentang mengenalkan aplikasi Sigaptel ini. Dan izin juga silakan sambil dimakan snacknya. Ya, meminta waktunya sedikit untuk memberikan pengenalan tentang aplikasi Sigaptel itu sendiri. Sigaptel ya diambil dari aksi perubahan dari Bapak Kabid. Jadi kita memang memberi nama sesuai dengan apa yang menjadi brandingnya, Sistem Informasi Geografis Akses dan Prasarana Telekomunikasi. Walaupun sebenarnya tujuan awalnya sebelum aksi perubahan ini adalah sebenarnya
bagaimana kami itu sebenarnya ingin menunjukkan kinerja dari Diskominfo khususnya terkait dengan penyelenggaraan telekomunikasi, karena seringkali paling sering banyak ya mungkin Bapeda ya yang paling sering nanya tentang kinerja kami, terutama untuk cakupan layanan internet dan cakupan layanan telekomunikasi. Hal-hal itu sering ditanya-tanya terus. Jadi ya bagaimana supaya data itu ada, jadi kami itu tidak perlu bolak-balik untuk menyediakan data itu. Data itu sudah ada di website atau di aplikasi, sehingga kalau misalkan kita cari ya ada di website, tinggal dilihat gitu kan. Dan itu kami dokumentasikan di dalam sebuah aplikasi sehingga data-data itu dapat terkumpul otomatis. Ya tidak perlu harus diposting ulang. Jadi kalau kita sudah ngerjain sesuatu, kami sudah mengerjakan sesuatu, jadi data itu sudah ada di dalam aplikasi itu sendiri. Nah, jadi terkaitan itu ada proses bisnis lain, jadi kami tambahkan rekomendasi bantuan infrastruktur dan rekomendasi pembangunan menara. Karena di dalam kegiatan yang ada kami lakukan itu memang harus ada kegiatan yang memang untuk mencapai data yang kami perlukan untuk terkait dengan cakupan layanan internet dan cakupan layanan telekomunikasi tadi. Jadi pada prinsipnya ada 4 kegiatan yang kami lakukan di dalam aplikasi ini, yaitu survei jaringan seluler, survei blank spot 4G, survei sarana telekomunikasi yang terkait dengan data tower, data Visat Bakti, data bantuan Starlink, Wi-Fi publik, dan lain sebagainya. Jadi yang kegiatan itulah yang akan memunculkan persentase dari cakupan layanan internet dan cakupan layanan telekomunikasi tersebut, sehingga bisa disimpulkan bahwa di Barito Timur capaiannya seperti ini gitu, kurang lebih seperti itu ya Pak. Kemudian data mayor yang kami perlukan di dalam setiap kegiatan kami adalah data tower, data Visat Bakti, data bantuan Starlink, data Wi-Fi publik yang sebarannya banyak di desa-desa. Kemudian yang terkait dengan data pendukung, jadi kami memerlukan data penduduk dan data fiber optik. Ya. Nah, dari hasil survei kami ya tahun 2025 tempo hari, jadi cakupan layanan internet itu sekitar 95,1% dan cakupan layanan telekomunikasi seluler itu 96,1%. Nah, kalau kita berbicara tentang layanan internet, jadi yang dijadikan ukuran adalah jumlah desa yang memang terlayani internet. Karena internet itu jaringannya, teknologinya ada sampai dengan 4G dan HSDPA. Jadi ruang lingkup yang lemah pun kami anggap sebagai layanan internet broadband. Maksudnya seperti ini ya, Bapak Ibu sekalian. Kalau misalkan di desa itu terkoper jaringan LTE tapi lemah, jadi kami anggap itu adalah jaringan HSDPA. Mungkin kalau misalkan ada pihak provider yang bisa menanggapi, nanti bisa menyampaikan secara teknis apakah mungkin apa yang kami asumsikan terhadap layanan internet broadband tersebut seperti itu, mungkin bisa dikoreksi kalau misalkan salah ya. Dan cakupan layanan telekomunikasi seluler artinya seberapapun teknologi apapun yang sudah ada di desa tersebut terkoper, baik itu 4G sampai dengan GSM, artinya itu sudah dianggap bahwa itu telekomunikasi seluler sudah sampai di desa-desa tersebut. Jadi kalau misalkan walaupun di desa itu cuma sekedar voice, telepon biasa, jadi itu adalah corporate dari telekomunikasi seluler. Tapi seperti yang kami survei sebelum pada tempo hari itu, artinya gapnya tidak terlalu jauh, 95 dan 96, artinya rata-rata setiap desa sudah terkoper jaringan 4G. Cuman hanya saja mungkin beberapa terlalu banyak yang lemah ya.
Next, kemudian jumlah tower kami yang ada di Barito Timur sudah kami data adalah 89 tower. 2 diantaranya off air itu di Kotam sama di Jango ya. Karena itu mungkin nanti pihak provider bisa menanggapi kenapa bisa itu offline, karena dari hasil dari survei kami dan kami sering menanyakan kepada pihak masyarakat, justru sampai sekarang itu tidak digunakan, padahal memang itu sangat diperlukan ya, terutama Jango dan Kotam ini. Oh ya, Lalap juga. Oh, ada tambahan berarti ini. Ada Lalap 3 juga. Berarti 3 off air berarti. Kemudian dari hasil dari analisis dari aplikasi, jadi cakupan tower itu yang tercover ya sebenarnya 57 desa sebenarnya. Dengan persentase 55%. Nah ini yang mungkin di bawah ini sebaran teknologi, jadi 95% itu adalah LTE, 1% 8G, dan sisanya 4 desa itu blank spot. Jadi sebenarnya kalau secara teknologi internet broadband, PR kita tidak terlalu banyak, cuman seperti Pak Kabit tadi bilang, memang kita harus orientasinya kualitas sekarang, bukan cuma secara kuantitas. Artinya yang kopet-kopet sinyal yang memang lemah, diharapkan semuanya cakupannya jadi lebih berkualitas. Kami tidak hanya mengukur sampai dengan 4G lemah, tapi sampai dengan 4G yang normal. Nah ini kami juga menyatakan rekomendasi nantinya di aplikasi bahwa bisa diakses di halaman depan. Artinya kami sudah dari hasil data survei yang kami lakukan, pada muaranya adalah supaya ada rekomendasi, dan kami harap itu rekomendasi itu bisa dipergunakan oleh pihak provider, ataupun jika analisis yang di dalam rekomendasi aplikasi ini dirasa kurang tepat bagi provider atau para perangkat daerah, mungkin bisa memberikan masukan kepada kami, karena analisis yang kami lakukan murni berdasarkan dari data mayor dan data pendukung yang memang kami lakukan survei tersebut dengan kriteria kalau prioritas tinggi itu blank spot di atas dari sama dengan 80% dengan penduduk yang jumlahnya padat. Jadi ini kombinasi ya Bapak Ibu ya. Kombinasi dari hasil survei jaringan, infrastruktur yang ada, dan kemudian jumlah penduduk yang menjadi pertimbangan dalam skala prioritas yang nantinya diberi bantuan. Mungkin rekomendasinya nanti apakah dibangun tower, itu mungkin rekomendasinya kepada pihak provider. Kalau misalkan itu dibangun wifi publik atau bantuan Bisat dan Starlink, itu adalah bagian dari tugas dari daerah sendiri. Sedikit mungkin memberikan tentang alur permohonan rekomendasi. Jadi ini memang terkait dengan undangan dari pihak provider ya, karena kami cukup berkepentingan terhadap kegiatan ini, karena memang setiap tahunnya ada saja mungkin permintaan dari pihak provider untuk meminta rekomendasi, dan rekomendasi ini disepakati bersama menjadi acuan untuk izin apa ya jadi sinergi kita dengan stakeholder atau OPD terkait. Jadi memang rekomendasi ini kami buat supaya agar lebih mudah dan tidak berlama-lama lagi. Jadi melalui aplikasi cukup dengan yang pertama-tama registrasi akun, kemudian setelah itu akan diaktifasi oleh admin, lalu upload dokumen persyaratan, survei bersama, setelahnya rekomendasi. Jadi ada 4 tahap yang cukup sederhana. Kalau bisa
Mungkin kalau bisa dibikin standar waktu pelayanan sekitar mungkin 2 sampai 3 hari mungkin ya. Nah, ini form dari registrasi provider, cukup mendaftarkan diri saja, kemudian ada notifikasi kepada permohonan admin dan segera kami harapkan admin dapat mengaktifkan akun untuk permohonan tersebut pemohon. Dan lalu dokumen yang diupload nantinya sedikit saja, sudah banyak. Surat permohonan, dokumen konstruksi menara, dokumen persetujuan warga, dan denah lokasi tower yang akan dibangun atau yang sudah dibangun. Selanjutnya, kemudian kami melakukan survei dan melakukan update kegiatan tersebut, lalu melakukan survei bersama agar kita bisa memastikan kepastian lokasi tersebut. Setelah itu, draft rekomendasi keluar, kemudian ditandatangani oleh pimpinan, lalu kami akan upload kembali ke sistem dan lalu ada notifikasi kepada baik itu pemohon maupun admin bahwa rekom sudah selesai, karena tidak perlu berlama-lama, tanda tangan elektronik cukup cepat ya. Dan pemohon sendiri langsung bisa mengakses dari rekomendasi di akunnya. Baik, itu yang sederhananya. Saya akan sedikit menunjukkan belajar. Kelihatan aja. Jadi ini aplikasi Sigaptel. Kami bisa terlihat sebaran-sebaran dari survei kami. Ini misalkan ini survei didorong. Jadi kami mendapatkan hasil bahwa kekuatan sinyal sangat bagus. Kemudian bisa terlihat bersesuaian dengan lokasi tower terdekat. Didorong ada sekitar jarak 0,61 tower dan 2. Ini kira-kira sekitar kualitas bagus itu sekitar di bawah dari 3 kilo. Itu sudah bagus. Kemudian tower sendiri kami sudah melakukan pendataan. Bisa dilihat tower terdekat seperti ini, kami bisa memastikan bahwa coverage yang ada di sini memang cukup valid sesuai dengan teori yang ada. Jadi seperti yang rencana Pak Kabid bahwa kita akan menambahkan fitur baru mungkin, karena beberapa tower yang ada ini kadang-kadang kita nggak tahu ya bahwa itu sebenarnya offline. Jadi bisa interaksi dari masyarakat, bisa memberikan masukan data yang lebih valid lagi buat kita. Ini seperti kita perhatikan di Jango misalkan, coverage ini nggak sampai sebenarnya. Itulah mengapa di Jango ini daerah yang memang jauh, ini Telkomsel yang buat, tapi sayangnya tidak aktif gitu. Ini sistemnya menggunakan langsung ke satelit, jadi VSAT. Kemudian komunikasinya melalui tower monopol ini, karena dia tidak terhubung dengan tower-tower lainnya. Kalau tower lainnya mungkin terkoneksi ya, karena berdekatan. Kalau ini agak terlalu jauh untuk berkoneksi, karena memang dia tunggal, makanya dia menggunakan teknologi menggunakan VSAT satelit. Sama seperti kalau nggak salah Kotam juga nih. Tapi sayangnya Kotam juga offline padahal banyak diperlukan. Nah, data-data seperti ini yang mungkin diharapkan nanti menjadi rekomendasi buat baik provider maupun OPD stakeholder terkait, bahwa data-data ini bisa dimanfaatkan oleh terutama rekan kita perizinan dan
em, PUPR ya. Karena kami juga memberikan akses untuk viewer, jadi bisa melihat, tidak perlu si apa namanya si provider pada saat meminta perizinan selanjutnya tidak perlu sampai menyerahkan rekomendasinya pun dari pihak anu bisa melihat bahwa rekomendasi itu sudah ada, sudah tersedia dari kami. Kami juga menyertakan peta tematik dan ini menu rekomendasi ini bagian dari yang saya sampaikan tadi bahwa muaranya adalah ini sebenarnya. Yang kami fokuskan nanti ada dari 103 ada 37 yang menjadi prioritas tinggi, 39 prioritas sedang dan 27 prioritas rendah. Dan rekomendasi itu bisa kita lihat bersama. Jadi kita bisa perhatikan apa yang jadi rekomendasinya, apakah seperti ini misalkan di Rodok sebenarnya ada tower terdekat sekitar 2,1 kilometer, tetapi hasil dari pantauan survei minus 26 dBm. Ini lemah ya, 4G lemah, jadi seharusnya bagus, tetapi ternyata tidak. Dan di situ juga ada jaringan MFO, artinya IndiHome juga sudah masuk, tapi sayangnya covernya sekitar ini. Jadi dengan kondisi sinyal lemah tersebut, dengan jumlah penduduk yang padat, tidak ada tower seluler yang memang mengcover desa Rodok tersebut. Jadi rekomendasinya adalah kita bangun wifi publik sebenarnya di situ. Wifi publik bisa aja kita bentuknya Starlink kah atau apa gitu kan. Karena dan IndiHome juga sudah masuk, jadi kita bisa cover bantuan untuk wifi publik. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Mungkin kedepannya bisa menjadi masukan buat kita apa yang bisa kita kembangkan dari aplikasi ini, dan data-data apa yang memang diperlukan sehingga rekomendasi ini memang benar-benar cukup bisa diterima atau bisa jadi patokan bagi kita semuanya. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Predisen dan Pak Antoni yang telah memaparkan apa itu Sigaptel. Kita memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Dipersilahkan bagi audiens untuk bertanya, baik yang hadir secara online ataupun onsite. Ya, bisa langsung dicoba itu ya mikrofonnya. Tolong teman-teman dicatat ininya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan Pak, nama saya Taufik. Saya mewakili dari Kepala Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi yang ada juga kegiatan di hari yang sama. Jadi sebelumnya saya juga sangat mengapresiasi Pak terkait aplikasi ini Pak, aplikasi Sigaptel. Karena ini terutama bagi provider sangat-sangat bagus ya Pak ya. Karena bagi mereka juga mengetahui mana yang ada blind spot, yang mana prioritas dan lain-lain. Serta tadi juga ada kemudahan dalam pengurusan rekomendasi Pak. Ya, rekomendasi ini karena biasanya kalau ke tata ruang, kami biasanya hanya mengarahkan ke Kominfo seperti itu. Jika begini kami bisa mengarahkan untuk langsung membuka Sigaptel seperti itu. Tinggal membuat akun dan seterusnya seperti itu. Ada beberapa pertanyaan Pak yang saya mau tanyakan terkait. Nah, jika biasanya kami itu ada mengeluarkan surat keterangan rencana kota Pak atau KRK seperti itu. Nah, di mana seperti yang sebelumnya kita sepakati bahwa ada rekomendasi kait Kominfo gitu Pak. Rekomendasi seperti itu. Nah, itu
Tapi ada satu dokumen lagi Pak, namanya KKPR Pak. Itu kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, di mana daftarnya online. Daftarnya online. Nah, itu ada namanya persetujuan langsung. Dan itu tidak melewati tata ruang seperti itu. Nah, tapi dokumen ini dipakai juga untuk mengurus dokumen PBG di Cipta Karya seperti itu. Nah, biasanya kalau KKPR ini mereka tidak membuat rekomendasi seperti itu, Pak. Nah, jadi kami ingin bertanya apakah jika dia KKPR tetap perlu rekomendasi atau tidak seperti itu. Kemudian yang kedua terkait jika provider memohon rekomendasi, Pak, seperti itu, apakah kami dari pihak instansi bisa melihat, misalnya sudah mengurus ke Kominfo dan sudah terbit, apakah kami bisa melihat itu, Pak? Maksudnya apakah mereka tetap mengunduh terus dikirim ke kami atau kami bisa memonitor seperti itu, Pak, ke apa Sigaptelnya? Dan yang ketiga terkait akun instansi mungkin ya, Pak ya. Ini apakah sama seperti yang biasa kita daftar atau dari instansi akan ada diberikan akun khusus gitu Pak, seperti itu. Jika ada mungkin bisa tahu kapan Pak diberikan seperti itu. Baik, itu aja Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon izin langsung saya jawab aja ya. Jadi terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang kami kemarin dengan Pak Era juga cukup intens berkoordinasi ya. Sebelumnya saya juga ada menghadap Pak Era, sekaligus ada demo ini juga aplikasi kemarin ke Pak Era juga, Pak Kabitnya. Jadi kalau untuk akun memang nanti diberikan, dan yang sudah kami buatkan itu akun langsung Pak Kabitnya atas nama Pak Kabitnya. Nanti kalau memang dari eh, Pak Kabitnya mengarahkan ke staf juga bisa, tinggal kami tambahkan akunnya bisa langsung dibuka. Dan dari akun itu yang ketika sudah login itu memang bisa dilihat progres yang diajukan, seluruh progres yang ada itu, semua tower yang ada di Barito Timur kelihatan di situ. Ada yang sudah selesai rekomendasi, ada yang memang belum ada rekomendasi karena dulu kan tower ini berdiri sebelum ada kami Diskominfo, ada beberapa kayak gitu karena Diskominfo baru ada di 2017, sedangkan tower-tower kita 997, 98 pun sudah ada berdiri. Ini kemarin terakhir yang ini ya Telkom Tamiang, mereka sedang melakukan pengurusan. Kemarin baru sudah registrasi, mereka cuman belum upload kelengkapannya aja. Nah itu nanti dari user akun yang kami bagikan ke OPD, itu bisa melihat seluruh tower yang ada, bisa langsung mengunduh rekomendasinya, di-download, karena itu TTE, jadi itu asli dokumennya, karena sudah tanda tangan elektronik, seperti itu, sehingga membuat proses jadi cepat. Jadi walaupun Pak Kadis kami tidak ada di tempat, di Bartim, rekomendasi itu tetap bisa ditandatangan dikeluarkan, sehingga nanti ketika dari PU melihat di situ statusnya selesai, nah itu bisa diunduh, itu bisa di-download langsung gitu. Jadi tidak perlu lagi dari provider menyerahkan hard copy-nya seperti itu. Jadi bisa langsung soft copy, bisa di-download dari aplikasi. Kemudian dari publik ya tadi bisa dari provider bisa melihat di mana-mana saja letak towernya. Jadi posisi spasialnya. Jadi kelihatan nanti. Jadi jika memang ada pengembangan, tentu akan dan diharapkan memang dari provider bisa melakukan analisis seperti itu. Jadi di mana gap-gap yang masih bisa diisi dan belum diisi, nah itu silahkan kepada provider. Tadi apalagi pertanyaan tadi ya yang mungkin belum terjawab. Izin Pak, terkait dokumen KKPR Pak, itu biasanya kan dia Pak terkait persetujuan langsung Pak ya, itu biasanya daftarnya online Pak. Nah, kalau KRK kan kami mengarahkan sebelum membuat KRK, dia membuat dulu rekom tadi Pak, rekom Kominfo. Tapi kalau KKPR persetujuan langsung, dia tanpa tertarungan gitu, tanpa dari kami gitu Pak. Jadi kami nggak tahu tiba-tiba dia ke ruangan dan meminta untuk ke CK sih, Pak, ke Cipta Karya untuk membuat surat PBG, persetujuan bangunan gedung atau yang dulu namanya IMB Pak seperti itu. Nah, Ya. tapi apakah kami juga bisa bilang sebelum mengurus ke CK harus tetap membuat surat rekom seperti itu Pak atau tidak perlu seperti itu?
Baik, langsung saya jawab ya. Jadi untuk rekomendasi ini memang karena memang kesepakatan kami dengan bidang tata ruang dan bidang konstruksi hanya khusus untuk pendirian BTS yang mereka minta rekom dari kami karena dari kami itu menyatakan bahwa memang layak di tempat tersebut memang dibutuhkan secara telekomunikasinya dari infrastruktur telekomunikasi seperti itu. Tapi kalau untuk bangunan gedung yang lain memang tidak ada seperti itu. Jadi ini khusus untuk tower BTS saja seperti itu. Jadi kalau yang kayak mereka cuma nancepin antena kecil kayak kemarin bantuan Pisar Bakti ya kayak parabola aja, ya itu tidak pakai ini, tidak pakai rekomendasi seperti itu dari kami. Jadi hanya memang karena kalau pendirian menara karena memang konstruksinya ada aturannya kan yang mengatur sehingga itu. Jadi kenapa kami minta kemarin eh, di bidang tata ruang itu harus rekomendasi dari kami agar sama-sama saling pegang data sehingga secara data BTS telekomunikasi kami pegang, nanti kami yang confirm, nanti dari tata ruang juga ada. Nah, ini dipermudah lagi dengan adanya Sigaptel ini. Kalau dulu kan tata ruang pegang, mereka cuma ngajukan ke tata ruang tanpa rekom dari kami sebenarnya karena memang secara undang-undang bisa seperti itu. Tapi akhirnya kami ketika dikomplain masyarakat, kami nggak tahu BTS-nya itu di mana, kapan didirikan, karena mereka langsung di tata ruang. Nah, akhirnya kemarin kami sepakat dengan bidang tata ruang bahwa kita saling berkolaborasi seperti itu sehingga untuk khusus untuk menara BTS agar ditambah syaratnya untuk rekomnya Kominfo agar kami juga menjaga integrasi datanya di kami dan di tata ruang itu bisa sama sehingga nanti ketika ada masalah telekomunikasi, ketika ada warga atau pengaduan, kami bisa menjawab seperti itu. Kami tahu siap tower itu punya siapa, kontaknya siapa, seperti itu. Jadi itu untuk memudahkan untuk koordinasi dan itu sudah berjalan beberapa tahun ini. Terima kasih. Baik, selanjutnya mungkin ada pertanyaan lain dari Bapak Ibu yang hadir di sini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Eh, Kami dari DPM PTSP Kabupaten Barito Timur sangat apresiasi dengan si Gaptel. Mungkin kedepannya juga bahan untuk evaluasi kami, terutama mereka di bidang sama ini mereka bidang pelayanan perizinan. Jadi mereka nanti cuma membuka eh, aplikasi Sigaptel, apakah si pelaku usaha ingin menerbitkan NIP-nya tidak lagi seperti kata Bapak tadi harus membawa hard copy. Mungkin sistem langsung buka di situ kelengkapan akan ada. Itu untuk pelayanan. Dan untuk kami perizinan, ini sangat juga kami berkepentingan, terutama untuk izin-izin yang sudah diterbitkan. Sebab apa yang diminta pimpinan kami bisa langsung menyajikan. Namun dalam hal ini nanti mohon kesediaan untuk akun kami bisa akses ke Gaptel sehingga dari sana kami bisa melihat nanti kalau ada laporan masyarakat ataupun perlu itu ditindaklanjuti untuk pengawasan, kami bisa membuka dulu secara online sebelum kami turun ke lapangan. Jadi sekali lagi saya selaku Kepala Bidang Pengendalian Perizinan dan Non-Perizinan sangat apresiasi dan mudah-mudahan nanti bisa dilanjutkan, bisa berkolaborasi dengan OPD yang lain, terutama kami di PMPTSP. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kapit. Jadi memang dari perizinan pun kami berikan akses nanti Pak. Nanti bisa mengakses langsung ke dalam aplikasi, terutama untuk yang tadi. Jadi untuk infrastruktur yang BTS Pak. Seperti itu. Jadi terbatas memang infrastruktur BTS untuk rekomendasi yang memang kami keluarkan seperti itu. Kemudian mungkin bisa dicontohkan Pak Antoni, diklikkan itunya. Jadi kalau yang itu tadi kan bisa melihat rekomendasi BTS harus login, tapi sebenarnya kalau yang coba ada nggak aninya contoh yang viewernya?
Besarkan layarnya full screen dulu. Nah ini, jadi pakai email. Atau silahkan coba langsung didaftarkan sekarang sebagai contoh. Jadi langsung buatkan akun. Jadi misalkan ini kita bikin punya perizinan, punya DPM PTSP, global aja dulu. Nah, coba tambahkan user. Ini kan nama bidang aja dulu. Iya, Pengendalian perizinan. kita coba testing ya. Jabatan, ya sama kan. Iya, Ya, Kabit. Ya. Emailnya ada, Pak? Ada. Kalpian.yan .yan yan pakai y dot titik yan yan y yan y Kalpian titik yan yellow pakai y ya. yan ya yan at gmail.com Iya, mau telepon 0813 51 03 22 73. role-nya mungkin viewer ya, Pak. Passwordnya gampang aja dulu kan. Nanti bisa diubah. Iya. Nah, dan nanti dari akun ini ketika login itu dia bisa langsung ini. Jadi loginnya nanti pakai email, kemudian pakai password yang sudah didaftarkan, itu langsung nanti eh coba kita login, nanti keluar menu itunya yang tower. Ya itu kalau susah hitungannya di refresh saja ya, karena dites dulu ini hitung-hitungannya itu. Kalau perkaliannya kada lancar tuh, anu, iya. Nah itu ketika login nanti yang menu di atas itu pojok kiri atas ya, kalau dari saya itu ada permohonan rekomendasi sama data tower. Coba diklik itu. Jadi dua data ini bisa data towernya bisa dilihat di mana saja, letaknya namanya tuh. Dan itu bisa dilihat di peta Google Map. Nah, di situ posisinya bisa dilihat citra satelitnya kan kalau mau lihat citra satelitnya itu kan. Nah, itu di bawah. Kemudian data-datanya jelas. Yang ini lengkap semua tower yang ada di Barito Timur eh, yang sudah diregister seperti itu. Baik itu yang sudah terbit, belum terbit, atau sedang proses survei. Seperti itu. Kemudian di daftar rekomendasi, permohonan rekomendasi, nah itu bisa di zoom lagi Pak, mungkin bisa dilihat di zoom posisinya kegedean. Nah, itu. Nah, ada yang status tower sudah selesai. Bisa dilihat dan bisa di-download dokumen rekomnya. Nah, itu. Dan itu nah itu rekomnya bisa diunduh. Ini rekom. Bisa dilihat juga.
Nah, itu rekomnya. Sudah tanda tangan elektronik, bisa di-download oleh OPD terkait yang memang punya user. Itu, Pak. Sedangkan kalau dari user publik, itu nanti menunya secara umum juga banyak juga sih. Tadi ada bisa lihat peta, bisa lihat tematiknya juga, bisa lihat rekomendasinya gitu. Jadi untuk yang terbatas untuk bisa download ini aja yang harus login. Karena kalau tidak login tidak bisa download dan tidak bisa melihat daftar ininya, daftar tower atau daftar rekomendasinya. Iya, saya kira itu Pak. Mungkin Pak. Mungkin ada lagi mungkin yang di sini? Cukup? Kalau dari mungkin dari ruang Zoom ada yang bertanya, boleh ada bisa lewat chat atau langsung silakan. Jika bisa langsung saja mungkin biar bisa kami dengar. Oh ada ya langsung lewat nih. Silahkan dibacakan dulu. Mungkin. Pertanyaannya dari Bapak Muhammad Raihanandi. Selamat pagi Pak, saya Raihan dari Umum. Sebelumnya apresiasi sebesarnya untuk rilisnya aplikasi dari dinas terkait. Izin bertanya terkait rekomendasi Kominfo tadi seperti yang dijelaskan tadi untuk tower yang ingin dibangun, namun apakah dimintakan atau disarankan untuk bangunan tower sudah berdiri dan ingin mengurus perizinan sertifikat laik fungsi atau SLF untuk mengurus rekomendasi Kominfo juga. Kemudian yang kedua, apakah bisa atau diperbolehkan untuk satu perusahaan memiliki beberapa akun untuk login? Terima kasih, Pak. Ya, mungkin bisa dibantu dijawab Pak Antoni. Bagian mana ya? Nah, Jadi apakah tower itu harus sudah berdiri atau apa? Sudah berdiri bisa harus mengurus rekomendasi atau sebelum berdiri seperti itu kemudian bisa nggak provider punya akun lebih dari satu exit mana? untuk daftar seperti itu. Oh iya. Sebelumnya terima kasih sudah mengapresiasi dari aplikasi ini dan terkait dengan untuk yang sebenarnya setiap dari akun dari Sigaptel ini nanti untuk provider artinya setiap perizinan itu setiap rekomendasi yang ingin dimohonkan itu menginduk pada tower yang memang dimiliki dari provider yang bersangkutan. Jadi nanti pada saat registrasi akun dan akunnya kemudian diaktifkan, lalu dia nanti bisa menambahkan tower kalau misalkan tower itu memang belum pernah dibangun. Tapi kalau yang sudah dibangun, nanti kami sebagai admin nanti meng apa namanya istilahnya. Jadi melingkan yang tower-tower yang memang yang menjadi milik dari provider tersebut untuk menjadi bagian dari milik dari akun tersebut untuk dimintakan permohonan rekomendasinya. Jadi tidak perlu lagi untuk membuat data tower apabila jika memang provider tersebut memang sudah memiliki tower. Sebagai contoh misalkan
kalau Daya Mitra kan itu kan cukup banyak towernya yang ada di Barito Timur, terutama yang karena ini anak perusahaan, kami tahu bahwa ini anak perusahaan dari Telkomsel. Jadi banyak BTS atau tower Telkomsel yang memang belum memiliki kalau bahasa dulu IMB, saya lupa apa yang sekarang ya. Jadi em, rekomendasi itu memang juga belum ada sama sekali. Jadi hal-hal yang terkait dengan seluruh sebaran BTS yang ada, sebagian besar mungkin masih banyak yang belum mendapatkan rekomendasi dari kami. Dan terkait dengan akun tadi, jadi apabila memang diperlukan, memang kami bisa bikinkan untuk tidak perlu dibikinkan mungkin. Setiap provider bisa mendaftarkan langsung dan karena em, akun ini nantinya link ke towernya masing-masing. Jadi apabila memang yang mendaftar adalah satu perusahaan, jadi otomatis dia dapat mengakses tower yang sudah direkomendasi tersebut. Walaupun mungkin kalau di perusahaan ada beda divisi, tapi kalau satu perusahaan kami akan mengindukkan akun tersebut ke perusahaan yang memang sama, sehingga mereka bisa masing-masing mengakses dari um, tower yang memang sudah uh, dimintakan rekomendasi tersebut. Mungkin kalau cukup jelas bisa ditambahkan Pak Kabit. Ya, jadi intinya baik itu tower berdiri, sudah berdiri atau belum berdiri, itu bisa dimintakan rekomendasi kepada kami karena nanti terkait ketika di tata ruang mau ngurus untuk apa tadi KRK atau apa ya, ya itu istilah barunya. Mereka dari tata ruang tetap akan meminta nanti rekom dari Kominfo, walaupun tower itu sudah lama berdiri, tapi karena mereka akan ngurus PBG ya Pak ya, perizinan itu biasanya ya, ada lagi. Nanti mereka harus ke tata ruang. Nah, di tata ruang ketika itu terkait dengan BTS, walaupun itu sudah berdiri 20 tahun, tetap nanti dimintakan rekomendasi untuk BTS-nya ke Kominfo. Karena itu tadi untuk menjaga keutuhan atau integrasi datanya sehingga nanti kami Kominfo maupun dari PUPR di khususnya bidang tata ruang itu bisa saling bersinergi seperti itu untuk proses pengendalian dari BTS atau tower itu. Jadi tidak ada masalah sebelum berdiri malah lebih bagus. Yang sudah berdiri juga silahkan dibuatkan rekomendasinya sehingga nanti ketika mengurus untuk ke tata ruang atau ke PTSP melalui OSS, dokumen yang dari Kominfo sudah lengkap seperti itu. Karena prosesnya tidak lama, hanya sebentar, dan beres langsung seperti itu, siap dipakai dokumennya. Begitu kira-kira. Mungkin ada lagi? Lanjut? Sedikit Pak, ini sebagai contoh ini ya. Di Di, sini di daftar ini bisa kelihatan bahwa ada tower yang di zoom aja dulu, di zoom. ini yang satu ini. Ini rekomendasi, Pak. Sudah ada rekomendasi, kalau nol ini belum Iya, ada itu. rekomendasi ini. Itu. Jadi cukup banyak yang memang belum ada rekomendasi. Yang memang towernya sudah berdiri karena umurnya sudah lama juga. Belum ada rekomendasi EMB segala macamnya, tapi itu belum ada uh, tapi belum ada rekomendasinya. Iya itu. Jadi ada yang satu artinya sudah ada rekomendasinya, yang nol memang belum ada. Karena memang kebanyakan tower-tower kita berdiri, bahkan Diskominfo sendiri belum ada gitu. Jadi otomatis ya karena mereka belum mengurus mungkin untuk yang tadi keperluan sehingga jalan-jalan aja gitu. Tapi nanti ketika ada waktunya mereka ada yang perlu diperpanjang atau setiap 10 tahun atau apa, nanti pasti tetap mereka akan memerlukan rekomendasi seperti itu. Oke, ada lagi mungkin dari ruang Zoom? Silahkan, dari provider mungkin. Nanti rencananya kami di tahun depan untuk provider nanti ada pendataan juga secara khusus. Kami akan bersurat mengenai untuk identifikasi tadi yang BTS dan tower-tower ini. Sehingga nanti ketika
ada terutama kesulitan sinyal, kami bisa langsung berkomunikasi juga dengan penanggung jawab dari provider penanggung jawab dari BTS atau tower-tower itu. Cukup berarti ya, karena berhubung keterbatasan waktu. Oh ya, silakan dari Dukcapil. Terima kasih atas kesempatan. Mohon maaf menambah waktu sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kami dengan adanya aplikasi ini sangat berterima kasih karena yang jelas mempermudah pekerjaan kami di dinas, apalagi untuk tugas-tugas ke lapangan. Sehingga eh, kami tidak perlu lagi harus bertanya ke kepala desa apakah di sini sinyal bagus segala macam. Kami cukup melihat di aplikasi, nanti mungkin sudah bisa kami ke turun lapangan, kemudian menyiapkan sumber daya yang ada. Nah, jadi sedikit kami sharing, Pak ya. Kami dalam sebulan ini sudah turun ke desa-desa untuk melakukan perekaman KTP elektronik. Nah, jadi dalam kesempatan ini kami sampaikan bahwa eh, memang kesulitan di lapangan itu ada desa-desa yang sinyalnya lemah begitu. Nah, kemudian eh, dari yang kami alami itu memang ada apa namanya peralatan yang disediakan oleh apa Bakti Aksi ya. Nah, itu mungkin bisa disampaikan bahwa ternyata di desa itu kurang apa ya, kurang kuat lah gitu sinyalnya gitu lah untuk peralatan dari Bakti Asia. Mungkin bisa disampaikan ke kementerian yang menyelenggarakan bantuan tersebut, itu masalahnya di mana, sehingga sulit kami menggunakan peralatan tersebut. Kemudian yang kedua, yang tadi disampaikan juga bantuan peralatan Starlink memang sangat bagus, tapi ya tadi disampaikan ada yang masih aktif, ada yang juga tidak aktif karena terkait dengan anggaran untuk biaya apa namanya langganannya itu. Kemudian kami laporkan juga ada di Desa Muara Pelantau itu ketika kami sedang asik-asik melakukan kegiatan penginputan data perekaman, tiba-tiba jam 12 itu mati. Nah, setelah kami tanyakan ke apa informasi dari penduduk desa, katanya memang setiap jam 12 itu mati, nanti jam 3 baru nyala lagi. Nah, kami kurang paham itu permasalahannya di mana. Itu di Desa Muara Pelantau. Nah, kemudian eh, yang terakhir eh, kami ada memiliki untuk kegiatan di lapangan ada dua alat Starlink dengan Orbit. Nah, jadi untuk Starlink aman, artinya bisa melakukan pekerjaan dengan baik lancar. Nah, tapi kalau Orbit ini tadi ternyata di beberapa lokasi apa namanya agak sinyalnya agak lemah. Nah, mungkin itu saja sekedar sharing saja. Artinya kami dari Dukcapil sangat terbantu dengan adanya aplikasi ini dan tentunya memudahkan pekerjaan kami di lapangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak atas tanggapannya dari Kepala Bidang Piak. Jadi memang di desa-desa itu kebanyakan memang sudah dapat bantuan Bakti Aksi. Nah itu memang awalnya Bakti Aksi itu akan diberikan bandwidth itu cuma 2 Mbps. Tapi ketika mereka desa rutin dan rajin menggunakannya, itu biasanya karena itu selalu dimonitor tuh oleh mereka pusat. Begitu itu selalu mentok pemakaiannya, nanti akan ditambah, Pak. Ditambah jadi 5. Mentok lagi itu dan pemakainya banyak, biasanya ditambah lagi jadi 10. Kemarin yang paling tinggi kami di desa apa kemarin? Luau Jawuk ya. Nah, Luau Jawuk itu sampai 14-an Mbps, Pak. Jadi sangat kencang. Karena memang kalau mereka di Luau Jawuk itu memang benar-benar dibagikan ke publik sehingga penggunanya banyak gitu. Nah, jadi ketika mereka dari pihak pengelola yang ditunjuk oleh Komdiji pusat itu melihat
oh bahwa ini nih bisa ditingkatkan nih bandwidthnya karena sudah mentok. Nah itu mereka akan tambah Pak. Tapi ketika desa itu karena merasa itu cuma 2 Mbps lelet, jarang dipakai, tidak pernah mentok itunya, trafficnya sedikit aja, yang device yang terkonek paling satu dua, 5, nggak ya sampai puluhan, itu biasanya memang ya tetap aja mereka nggak tambah, mereka tetap segitu bahwa berarti memang keperluannya cuma segitu dianggap seperti itu. Nah, sedangkan desa-desa yang memang trafficnya besar, penggunaannya full, itu ada yang 14 Mbps itu di desa Jawu, kemudian di Baruyan kemarin mentok di 10 Mbps mereka dapat karena memang dibuka untuk umum. Pas kami datang tuh juga ada banyak anak-anak juga di situ di kantor desanya memanfaatkan itu. Jadi itu sih kalau untuk bakti aksi memang mereka melihat di monitor real time. Mati pun itu alat itu, mereka akan telepon ke desa biasanya kalau alat itu mati. Mereka akan tanyakan kenapa gitu. Kemudian kalau ya itu tadi Starlink, mudah-mudahan nanti bisa dianggarkan. Kemudian nah kami kurang tahu kalau Muara Pelantau itu, malah kami baru tahu infonya kalau jam 12 mati, jam 3 nyala lagi ya. Itu masih belum ada listrik kalau nggak salah ya. Sudah ada kalau nggak salah masuk listrik. Cuman towernya itu apakah nginduk ke listrik atau solar, nah itu yang kami mungkin kalau masih pakai solar mungkin itu yang diistirahatkan mungkin karena mesin panas bisa jadi. Tapi kalau dia sudah nginduk ke PLN sudah harusnya sih tetap nyala terus. Contoh kemarin Kalinapu ya, Kalinapu itu masih PLTS ya. Walaupun Kalinapu sudah masuk PLN, tapi kayaknya towernya masih pakai PLTS itu. Ya kan? Ya, itu. Jadi memang tergantung kayaknya ke sumber energi ininya, apa, sumber listriknya seperti itu. Karena seyogyanya memang dia akan nyala terus, kecuali memang listrik PLN mati. Kalau listrik PLN mati, kadang di tower itu paling tahan 1 jam baterainya. Bagi yang ada baterainya, kalau kayak Tampin kemarin tuh nggak ada baterainya, ya listrik mati. Pas kami survei, jadi nggak ada sinyal gitu, sehingga kami harus balik lagi di hari berikutnya seperti itu. Kemudian untuk kualitas sinyal itu memang bisa dilihat di peta tematik. Coba Pak, tunjukkan peta tematiknya itu. Bisa lihat langsung di sini di dashboard depan, yang mana aja ada sinyal. Cuman kalau mau lihat yang gampang di peta tematik itu sudah ada gradasi warna berdasarkan kualitas sinyalnya bagus atau tidak di kantor desa. Nah itu coba di legendanya, legendanya itu geser ke bawah itu ada sinyal. Nah, yang bagus nah, atas atas kecamatan. Nah, jadi warna hijau yang sangat bagus. Kemudian biru, dari biru yang gelap, biru muda. Nah, baru yang kuning dan merah itu yang lemah dan sangat lemah. Nah, itu memang masih dalam proses pengembangan kami. Ini nanti harusnya muncul nanti nama-nama desanya di atas itunya, di atas polygon mapnya itu. Nah, bisa diklik juga di situ, jadi kelihatan kekuatan ininya, sinyalnya masuk bagus atau tidak di kantor desanya. Yaitu nanti, nah itu harusnya nanti muncul nama-nama desa. Ini masih dalam proses terus pengembangan nanti sehingga nanti bisa mudah digunakan. Jadi dilihat, ini harus diklik dulu baru tahu itu desa apa kan. Contoh itu yang blank spot itu warna abu-abu itu. Nah itu yang memang sinyalnya susah banget itu. Nah contoh Morawang, karena kelihatan kan. Sebelah sini saya lupa apa itu. Nah itu Morawang, Ketap. Ya ujung Ketap, kemudian di tengah-tengah itu apa tuh? Bantai Napu ya. Nah Bantai Napu di situ Jango. Nah Jango tadi karena tower mati gitu. Dan mereka nggak punya itu juga, fiber optik nggak punya jelas. Pisat pun nggak ada. Starlink pun nggak ada yang dari bantuan. Nah itu mungkin ada ya. Oh ada. Cuma secara sinyal ini, secara sinyal selulernya memang dia blank spot seperti itu.
Oke, ada lagi pertanyaan? Saya nggak bisa baca dari sini. Dari PT Tower TBG ya. Izin Pak bertanya, boleh di-sharekan notulen atas aplikasinya sehingga kami bisa mempelajari lebih lanjut dan dapat menyiapkan segala kelengkapan. Kemudian nomor dua, sesuai yang disampaikan tadi, apakah dalam satu perusahaan bisa mendaftar lebih dari satu akun? Tadi sudah dijawab, bisa ya. Kemudian tiga, dan dalam pendaftaran akun apakah dapat secara mandiri seperti yang dipraktekkan tadi ataukah harus confirm dulu ke admin? Oke, yang pertama saya jawab, notulen akan bisa nanti di-share, eh, ya materinya bisa di-share, notulen, iya bisa di-share. Kemudian nanti juga ada video tata cara pendaftaran juga dibuatkan, ada di YouTube, juga di aplikasi akan kami sisipkan nanti linknya. Kemudian itu yang aku pendaftaran itu ada juga nanti tata caranya, bisa langsung nanti bentuknya video. Jadi bisa langsung diunduh, dibuka di YouTube Kominfo maupun nanti di Sigaptel sendiri nanti ada linknya untuk video tata cara registrasi begitu. Jadi mudah untuk melakukan registrasi. Nanti bisa registrasi, tapi setelah registrasi nanti akan ada masuk ke kami untuk melakukan aktivasi. Ketika aktivasi maka baru bisa melakukan penambahan tower untuk meminta rekomendasi tower seperti itu. Oke, saya kira karena waktu juga saya cukupkan dulu ya tanpa membatasi karena waktunya sudah sampai, karena masih ada agenda berikutnya. Saya rasa cukup Pak ya untuk di sesi diskusi dan tanya jawabnya. Baik, saya kembalikan lagi kepada pembawa acara untuk melanjutkan agenda berikutnya. Terima kasih. Nunggu ajan sebentar, Pak. Acara selanjutnya yaitu penandatanganan kesepakatan bersama. Berita acara kesepakatan bersama pemanfaatan Sigaptel dan data telekomunikasi Kabupaten Barito Timur tahun 2025 nomor 800 garis miring 244 garis Tolong miring ditampilkan itu berita acaranya di layar. garis miring 03 garis miring Diskom Info PS
Pada hari ini Rabu tanggal 3 bulan Desember 2025 bertempat di ruang rapat Bupati Kabupaten Barito Timur telah dilaksanakan kesepakatan bersama oleh pihak yang hadir tentang pemanfaatan Sigaptel dan data telekomunikasi untuk percepatan penyediaan akses internet yang tepat sasaran di Kabupaten Barito Timur. Menyepakati kesatu, menerapkan pendekatan berbasis zona prioritas untuk penyediaan akses internet desa atau kelurahan di Kabupaten Barito Timur. Zona 1, 37 desa adalah prioritas tinggi untuk peningkatan infrastruktur. Zona kedua, 39 desa, optimasi dan pemeliharaan jaringan. Zona ketiga, 27 desa, yaitu monitoring berkala. Kedua, melakukan optimalisasi aset telekomunikasi yang telah tersedia di desa atau kelurahan. Ketiga, melakukan rapat koordinasi bersama OPD terkait tentang perkembangan penyediaan akses internet desa atau kelurahan setiap semester. Keempat, OPD menyediakan data terkait yang diperlukan untuk penyediaan akses internet di desa atau kelurahan di Kabupaten Barito Timur sesuai dengan kewenangannya. Yang kelima, data hasil analisis dari aplikasi Sigaptel merupakan acuan utama untuk perencanaan dan evaluasi penyediaan akses internet di desa atau kelurahan di Kabupaten Barito Timur. Demikian hasil kesepakatan ini untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas sesuai lingkup kewenangan masing-masing. Dipersilahkan. Bagaimana untuk Bapak Ibu? maju ke depan. Sepakat? Ya. Dipanggil. Yang pertama, Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Barito Timur diwakili oleh Bapak Dr. Andes Dwi Arianto. Yang kedua dari Badan Perencanaan, Pembangunan dan Litbang Daerah Kabupaten Barito Timur diwakili oleh Hairul Hidayat. Yang ketiga dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Timur oleh Mas Taufik Hidayat. Yang keempat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Timur yang diwakili oleh Pak Kalpian SPMM dan Bapak Ganda Saputra. Yang keenam dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur yang diwakili oleh John Hart. Yang ketujuh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur oleh Bapak Hajar Gunawan SEMM. Dipersilahkan.
Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran dan partisipasi Bapak dan Ibu sekalian, baik yang secara online maupun onsite. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Selamat siang dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Iya, silakan konsumsinya ini dibagikan. Yang Zoom masih aktif? Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu perwakilan dari provider yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk hadir dalam acara meeting online. Dan diharapkan untuk selanjutnya dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan kami di Kominfo PS Kabupaten Barito Timur dalam penyediaan pelayanan untuk akses seluler di Kabupaten Barito Timur. Terima kasih. Mohon izin mengisikan daftar hadir ya, baik itu di online, Zoom ataupun yang offline. Tahu bukannya wajah. Pada teman-teman yang ada di Zoom, boleh mengisi link absensi yang ada di kolom chat. Terima kasih.